Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillah, amma ba'du. Yang kami hormati keluarga besar PT Sari Enesis Indah, Ibu Susanti, Bapak Budi, Bapak Eko, dan jajaran pimpinan serta seluruh karyawan yang berbahagia. Daramang sadayana, sehat semuanya ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa silaturahmi di PT Sari Enesis Indah. Ada satu pantun dulu boleh ya? Beli santan buat kuah, pakai buncis dengan bawang. Ramadan kita jadi berkah bersama PT Sari Enesis Indah Cikarang. Mudah-mudahan saya kebagian berkah, semuanya juga kebagian berkah ya. Bapak Ibu, sudah 21 hari kita ada di Ramadan, berpuasa dan beribadah lainnya di Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima ya. Cuma pertanyaannya, ibadah kita diterima apa enggak nih? Ibadah kita diterima apa enggak itu hak prerogatif Allah. Cuma ada cirinya katanya ibadah diterima. Satu, nanti sesuaikan ini ada nggak di diri kita. Ibadah kita diterima itu satu, katanya punya niat yang tulus, niatnya hanya karena Allah. Apapun yang dilakukan niatnya hanya karena Allah. Kerja karena Allah, ibadah karena Allah, bantu orang karena Allah. Dalam konsep agama disebutnya ikhlas. Dan orang ikhlas itu ada cirinya Bu. Orang ikhlas itu kalau bekerja, ada orang tidak ada orang, dia tetap jalan. Dilihat tidak dilihat dia tetap jalan, tetap rajin, karena dia merasa Allah yang melihat gitu. Kalau kata anak sekarang, orang ikhlas itu dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang, dapat THR bagi domba. Itu jadi orang ikhlas itu, mau ada orang nggak ada orang dia tetap jalan. Kita belajar Pak sama ilmu gula. Gula itu nggak pernah disebut nama, tapi gula banyak manfaatnya, ikhlas. Ibu-ibu kalau bulan Ramadan kita buat kolak ya, masukin pisang, masukin gula, dikucak tuh, disebutnya kolak apa? Kolak pisang. Gak pernah orang sebut kolak gula. Tapi gula gak pernah dia putus asa, gak pernah marah. Buktinya gula melayani, kolaknya tetap manis. Bapak-bapak buat kopi, masukin gula, terus dicampur, disebutnya air apa tuh? Air kopi. Gak pernah orang nyebutnya air gula, tapi gula gak pernah marah, gula gak pernah sedih, gula tetap melayani, kopi itu tetap manis. Gula tidak pernah disebut, tapi gak pernah sakit hati. Sekalinya disebut, gula jadi penyakit Pak. Penyakit gula. Kata gula, waktunya dipuji orang lain, yang nyalahin siapa? Kita. Tapi gula tak pernah marah, gula tetap melayani. Tapi satu waktu, gula yang tidak pernah disebut gak ada dalam kehidupan kita, repot kita cari gula Pak. Bapak-bapak yang gak suka pahit, begitu nyuruh istrinya, mah buatin kopi dong, kopi aja yang dibuatin gak pakai gula, pasti kopinya akan dibuang. Di situ kopi bertanya, gula kemana dirimu? Ternyata tanpamu aku dibuang tiada berarti. Bapak Ibu, dalam hidup ini banyak orang yang ikhlas seperti gula. Contoh lah dalam acara ini Pak, banyak orang yang berperan dalam acara ini, banyak. Ada yang ngapain karpet, ada nggak? Ada yang pasang tirai ini, ada nggak? Yang pasang rapia, yang pasang sound, semuanya berperan dengan peranannya masing-masing. Tapi begitu saya tadi berceramah, gak pernah tuh orang-orang tadi saya sebutkan. Yang saya hormati yang gelar karpet, yang saya hormati yang nyapu di perusahaan, gak pernah tuh. Tapi kalau mereka tidak ada, maka perusahaan ini kotor dan semuanya berantakan. Itulah gula-gula dalam kehidupan kita ya. Makanya ini tema keren Pak, menguatkan kebersamaan. Tanpa kebersamaan kita nggak akan pernah jadi kuat. Kita ini super tim, tidak ada orang yang jadi superman. Orang superman itu orang super sendirian. Kita super tim, orang yang menjadi tim yang hebat. Nah satu, yuk luruskan niat kita. Apapun yang kita lakukan, semuanya dilakukan hanya karena Allah. Tapi ada nggak yang merusak keikhlasan kita Bu? Ada. Kalau dalam konsep agama disebutnya ria. Ria itu ingin dilihat orang. Di mana-mana narsis terus. Ibadah saja narsis, Jumatan tidak buat status tuh. Jumatan dulu biar ganteng. Ada Bu yang lebih parah buat status, jangan ganggu, aku sedang di rakaat kedua. Aku sedang di rakaat kedua, berarti tiap rakaat ganti status itu Pak.
Boleh nggak sesekali kita update status? Boleh kalau menebarkan kebaikan. Tapi kalau flexing, ingin dipuji orang lain, hati-hati, itu bisa menggugurkan pahala kita. Maka satu, luruskan niat karena Allah. Nggak ada yang tertukar amal-amalan kita. Yang kedua, mau ibadah diterima Pak? Sudah lurus niat karena Allah. Yang kedua, kerjanya, ibadahnya sesuai dengan syariat Islam. Artinya apapun yang kita lakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Maka disebut ibadah itu bukan hanya di sudut masjid, bukan hanya di sudut musola. Kerja ini ibadah nggak Pak? Ibadah. Bahkan nih bagi bapak-bapak, Nabi Muhammad itu nggak pernah mencium tangan para pejabat Pak, tapi Nabi pernah mencium tangan dua orang. Siapa? Pertama, Nabi pernah mencium pekerja keras, kalau sekarang buruh bangunan. Nabi pernah mencium. Kenapa Nabi pernah mencium buruh bangunan ini, pekerja keras ini? Satu saat Nabi akan bersalaman dengan buruh bangunan ini, dengan pekerja keras ini. Kemudian dia malu, orang mau bersalaman dengan Nabi, berebut, tapi dia nggak mau. Tangannya diambil lagi. Kemudian Nabi penasaran, Nabi ambil tangannya, begitu dibalikkan, ternyata tangannya kapalan, tangannya rusak. Kemudian Nabi bertanya, tangannya melepuh. Kenapa tanganmu melepuh dan rusak? Apa kata seorang laki-laki pekerja keras itu? Ya Rasul, saya tiap hari bekerja keras untuk menafkahi anak dan istri saya. Tangan itu tak lama Rasulullah kecup dan Rasul mengatakan, hadhihi yadun la yamassuhan nar. Saksikan oleh kalian sahabat, tangan yang berjuang untuk keluarga ini adalah tangan yang tidak akan pernah tersentuh api neraka. Makanya ibu-ibu kalau mau berangkat kerja, lihat tangan suaminya kapalan apa enggak tuh? Melepuh atau enggak? Tapi mau melepuh atau tidak, yang jelas dia suami yang bertanggung jawab. Dan bekerja adalah ibadah. Apapun yang kita lakukan disebut ibadah kalau tidak bertentangan. Dan yang ketiga, ibadah bisa diterima, kebaikan bisa diterima kalau melahirkan kebaikan lagi. Di Ramadan kita banyak berbuat baik Pak, diterima ibadah Ramadan kalau Syawal berbuat baik. Makanya dalam tema dengan Ramadan menguatkan kebersamaan, mewujudkan enesis yang lebih baik, mewujudkan enesis yang lebih baik. Jadi kalau setelah Ramadan, setelah ibadah harus ada perubahan yang lebih baik. Ada yang mengatakan berpuasalah seperti ulat, jangan berpuasa seperti ular. Ular puasa, tapi selesai puasa ular cuma ganti kulit Pak, namanya tetap ular. Lewat di hadapan orang, orang pasti takut. Beda dengan ulat puasa bermetamorfosa, berubah jadi kepompong, berubah jadi kupu-kupu. Namanya berubah, bentuknya berubah, orang lihat terasa indah. Seorang muslim, orang yang berpuasa selesai Ramadan, maka dia akan berubah jadi lebih baik lagi. Kalau anak sekarang bilang, dulu edan, setelah Ramadan saya jadi adan. Dulu maksiat, sekarang taat. Dulu haram jadah, sekarang di atas sajadah. Dulu main sholat, sekarang rajin sholat. Dulu kalau ada wanita memikat, dibawa ke Alfamart, diberikan coklat. Sekarang ada apa memikat, diberikan seperangkat alat sholat. Jadi nggak akan diajak maksiat. Makanya selesai Ramadan ini ada perubahan menjadi lebih baik. Nah, mudah-mudahan membawa kebaikan yang berlipat ganda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah Ramadan kita harapkan ada kebaikan, bukan justru ada kemunduran. Ada kemunduran, ada preman Pak ceritanya Pak, badannya besar, tatonya besar, tulisannya kampak, ada tulisan jagal. Ternyata begitu dia ke atas kan belum selesai, jagalah kebersihan. Itu preman, dia bilang apa Ustaz, saya sebelum ketemu Ustaz, sebelum Ramadan saya ini Ustaz, apa? Nyekek botol. Tapi selesai Ramadan saya begini Ustaz, sholat bukan pakai galon. Artinya jadi kendor lagi, jangan. Selesai Ramadan justru saatnya kita berbuat baik. Berbuat baik, saya bilang tadi, bukan hanya di majelis taklim, di masjid, di pabrik, di perusahaan, di jalan, dimanapun kita bisa berbuat baik. Karena sajadah penghambaan kita bukan hanya di masjid saja, tapi dimanapun kita bisa bersujud kepada Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak mungkin ingat ya, ada salah satu lagu yang dibawakan oleh Bimbo, judulnya Sajadah Panjang. Ada sajadah panjang terbentang. Ini sajadah Pak, nanti kita pakai sholat. Ini judul lagunya Sajadah Panjang. Kalau bapak ibu ukur sajadah ini dari belakang ke depan, panjangnya berapa meter Pak?
Tempat kita sujud itu kalau diukur paling cuma 1 meter Pak. Tapi kenapa judul lagu itu sajadah panjang? Ternyata ada kelanjutannya. Ada sajadah panjang terbentang. Sajadah itu tempat kita bersujud, tempat kita beribadah. Dari kapan kita bersujud? Memasrahkan diri pada Allah. Dari kaki buayan. Sejak kita kecil kita diajarkan orang tua sujud, taat ibadah. Sampai kapan kita bersujud? Sampai ke tepi kuburan hamba bila mati. Jadi kita bersujud itu bukan hanya di sini, tapi di sana, di mana-mana, bahkan sampai akhir hayat kita tetap bersujud kepada Allah. Makanya mudah-mudahan apapun ibadah yang kita lakukan di Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di Ramadan ini kita diajarkan banyak hal. Kalau teman saya bilang di Ramadan itu kita diajarkan sholat. Tahu sholat Pak? Singkatan. Sholatnya makin rajin. Di Ramadan kita diajarkan premium, makan, minum. Di Ramadan kita diajarkan pertama perangi tabiat maksiat. Di Ramadan kita diajarkan pertalit, perangi tamak dan pelit. Kita berbagi, mudah-mudahan rezeki kita makin ngalir lagi. Ya. 1, di Ramadan kita diajarkan sholat. Sholat itu artinya sholatnya makin rajin. Minimal di Ramadan bukan hanya 5 waktu. Ba'da Isya ada sholat apa Bu? Pada tarawih. Walaupun tiap masjid kecepatan imam beda-beda Pak. Ada imam baca Fatihah santai, ada Bismillahirrahmanirrahim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu dari Isya selesai jam 9, biasanya sejam lebih tuh. Suratnya panjang-panjang. Itu di masjid kaum biasanya. Ada lagi yang bacanya setengah cepat, setengah santai. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin sampai terakhir. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah ini lumayan, 1 jam kurang, setengah jam lebih. Tapi ada yang kelasnya pantas Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ini paling lama. Jadi Bapak Ibu, di Ramadan kita diajarkan sholat. Bahkan di antara ibadah Ustaz yang harus paling banyak dilakukan di Ramadan, di luar puasa, ada tilawah, ada qiraah, ada sedekah, juga ada sholat. Dan sholat ini ternyata tempat paling dekat seorang hamba dengan Allah. Butuh apapun sholat Pak. Di luar kita bekerja ya, kerja bagian kita. Tapi gantungkan harapan pada Allah. Bukan kita yang kuat, Allah yang maha hebat. Bukan kita yang berilmu, Allah yang memberikan pemahaman kepada kita. Keluarkan semua sholat sunat di Ramadan ini. Sholat sunat ada apa aja Bu? Rawatib. Pagi-pagi pengen dipermudah rezeki, ada duha. Ingin diangkat derajat, ada tahajud. Banyak kebutuhan, ada sholat hajat. Bingung milih pilihan, apa tuh? Istiqomah. Ada teman kami belum menikah, dia bingung. Ustaz, saya punya calon 2, dua-duanya cantik, saya bingung. Cantik, iya. Yang satu BMW. Apa BMW? Bahenol, mantap, wow, keren katanya. Satu lagi Kijang Panther. Apa Kijang Panther? Kaki panjang, pantatnya muter Ustaz. Dua-duanya cantik kan, saya bingung. Bingung milih pilihan. Istikharah. Nanti Allah berikan yang terbaik. Kadang-kadang kita suka kekeh, padahal belum tentu masa depannya yang terbaik untuk kita. Dan orang istikharah, kata Nabi, nggak akan pernah menyesal ke depannya. Allah pilihkan yang terbaik. Tapi yang mau cari jodoh nih ya, kalau dia belum menikah, karyawan ya. Dia belum menikah ada? Banyak. Jangan ngacung lagi man. Kalau yang belum dapat jodoh, istikharah, minta yang terbaik, bukan maksa. Ya Allah, kalau dia yang terbaik untukku, dekatkanlah. Kalau tidak baik, ganti dengan yang lebih baik. Tapi ada yang cari jodoh, istikharah maksa Bu. Ya Allah, kalau dia yang terbaik untukku, dekatkanlah. Kalau tidak baik, baikanlah. Berarti kekeh ya. Ada juga yang bahaya doanya. Bahaya gimana? Ustaz, saya doa pernah gini, ya Allah, kalau dia yang terbaik untukku, kuterima di sisiku. Kalau tidak baik, terimalah di sisimu. Baik meninggal. Istikharahnya minta yang terbaik Pak. Dan kalau orang udah istikharah,
kerja maksimal, ikhtiar maksimal, istikharah, tawakal, yakin keputusan akhir pasti yang terbaik. Ada seseorang Pak mau presentasi bisnis di Singapura, dari Bandung dia harus terbang melalui Bandara Soekarno-Hatta. Ternyata di Bandung saja udah macet, di jalan tol perbaikan macet, dia marah-marah, ini pasti telat, bisnis saya hancur kalau sampai telat hari ini. Ternyata benar Pak, sampai bandara pesawatnya keburu landing, keburu terbang, dia marah-marah, kenapa harus telat, kenapa harus macet, padahal dia udah berusaha keras, bangun pagi, udah berusaha keras, dia marah-marah. Tapi di tengah marah-marah, 15 menit kemudian dia dapat kabar, WA, SMS, tiba-tiba dapat kabar ternyata pesawat yang tadinya harus dia tumpangi ternyata kecelakaan. Ada berita informasi pesawatnya kecelakaan. Yang tadinya marah-marah, dia bersyukur, ternyata macet itu cara Allah menyelamatkan saya. Tapi ini ilmu jangan dipakai oleh karyawan atau siswa sekolah yang suka telat datang ke kantor. Datang ke kantor, kenapa kamu telat? Macet. Kenapa macet terus? Inilah cara Allah menyelamatkan saya. Jadi pokoknya Bapak Ibu tenang saja, apapun yang Allah berikan yakin yang terbaik. Usaha kita maksimal, doa yang ikhlas, sholatnya makin rajin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di Ramadan kita sholat, selesai Ramadan sholat jangan ditinggalin lagi, makin rajin lagi, ada peningkatan. Yang kedua, selain sholat, tadi saya bilang di Ramadan ini ada premium. Apa premium tadi Pak? Premakan, preminum. Karena definisi puasa itu adalah imsak. Imsak itu apa? Menahan. Ini kalau ini Bekasi apa ya? Cikarang. Kalau di Cikarang 10 menit sebelum adzan subuh suka ada yang teriak nggak di masjid? Imsak. Ada yang kasih tahu ya? Imsak itu puasa. Artinya tahan. Kalau tadi makan, jangan makan lagi. Kalau tadi minum, jangan minum lagi. Karena kalau sudah imsak, berarti segala sesuatu yang membatalkan ditahan. Masuk makanan batal, keluar makanan muntah juga batal. Tapi saya mau tanya dulu nih Pak, ada kejadian gini Bu, ibu-ibu mau sahur telat, kesiangan, jam 4:04 baru bangun, dia sahur, makanannya nasi, lauk sama genjer. Tahu genjer? Genjer makan tuh, nasi dimakan, langsung ke perut. Ikan dimakan langsung ke perut. Begitu genjer dimakan, setengah genjer masuk ke tenggorokan, setengah masih di mulut. Di masjid ada yang teriak, imsak, imsak, imsak. Itu nasib genjer gimana Pak itu? Masuk ke perut, makan batal, keluar yang udah di dalam juga batal. Itu nasib genjer ditahan sampai maghrib. Kalau ada kejadian kayak gitu Pak, makan saja. Kan Ustaz udah imsak. Imsak itu bukan awal puasa. Awal puasa itu azan subuh. Jadi imsak itu sebenarnya azan subuh, cuma ditarik 10 menit supaya siap-siap. Nanti kalau azan subuh nggak ada yang makan lagi, nggak ada yang minum lagi. Jadi ketika di Ramadan kita premium, makan, minum. Bapak Ibu, ini ada adem sari ya. Ada apa lagi nih? Vegeta, herbal ya. Bapak Ibu di hadapan ada makanan. Benten, iya adem sari teh halal Bu? Oh halal Ustaz. Ada label MUI. MUI Ustaz. Ini ada label halalnya nih. Ini halal Ustaz. Saya minum sekarang boleh nggak? Nggak boleh, kan halal. Ustaz memang halal, tapi Allah sedang mengajarkan kita menahan. Ini orang yang puasa itu diajarkan Pak, yang halal saja Allah larang kita taat, apalagi minuman yang jelas-jelas haram. Vodka, mensen, KTI, bir, arak, whisky, brandy, sampai blue, tobe miring, tobe dedek, ciu, amer, arak betot, kecubung, arbal, arak balik, kawa-kawa, TM, proton, nggak boleh. Apal Pak? Oh, jangan sangka saya jadi bandar ya. Kenapa Ustaz tahu? Supaya bisa menjauhi. Ini halal, diminum sekarang nggak boleh. Kapan boleh minum? Datang adzan maghrib. Padahal sudah jelas-jelas halal. Puasa mengajarkan kita benar-benar taat sama perintah Allah. Yang halal saja Allah larang, kita taat. Jadi dalam puasa ini kita diajarkan benar-benar mengendalikan. Mengendalikan apa? Di antaranya kendalikan nafsu kita. Bapak Ibu, nafsu itu sifatnya satu, kenikmatannya sebentar dan sedikit.
Kalau nanti maghrib makan Pak, nasi makan, lauk makan, air diminum. Itu nikmatnya makan minum itu cuma sebentar dan sedikit. Di mana? Di lidah saja Pak. Kalau sudah sampai tenggorokan ke sini itu nggak berasa apa-apa. Bapak minum air yang harganya mahal. Kalau kopi yang mahal apa Pak? Starbucks. Kalau kita minum air kopi kapal itu harganya beda, tapi Bapak dan Ibu kenikmatannya hanya di sini saja, sebentar dan sedikit saja. Jadi sifat nikmatnya nafsu itu sebentar dan sedikit. Dan juga nafsu itu nggak akan pernah puas dengan apa yang ada. Contoh, ada orang kaya Bu, rumah bertingkat, uang berlipat, mobil mewah mengkilat, sawah kebun marabat, istri kerudung zoyam kena gelombang cinta, baju Elzata gulang sudah perak becak, gimana luas lenggah ya. Pokoknya segala ada. Apakah manusia akan puas? Enggak. Udah punya mobil, pengen lagi. Itulah sifat nafsu. Makanya kalau mengikuti nafsu terus nggak akan pernah selesai Pak. Saya mau cerita sedikit boleh ya? Ini jadi pelajaran juga bagi saya, bagi bapak-bapak. Pak Ustadz, ada orang dia usianya 50 tahun, bapak-bapak, dia curhat sama Ustadz. Ustadz, 25 tahun yang lalu ketika saya muda, saya lihat ada perempuan cantik, pokoknya nggak ada perempuan yang lebih cantik dari wanita ini. Rambut hitam terurai indah mempesona, hidung mancung kayak Lady Diana, bibir tipis kayak Mona Lisa ya. Walaupun sayang kakinya besar kayak pemain bola ya. Ini perempuan cantik, nggak ada yang lebih cantik. Terus saya ungkapkan rasa cinta sama dia. Ungkapin cinta, kalau zaman kita dulu belum ada HP Bu. Pakai apa tuh? Pakai surat. Saya udah ada HP, tapi tetap pakai surat juga. Ngungkapin cintanya macam-macam. Kalau istri saya kebetulan anak kimia, anak eksak, dia ngungkapin cintanya pakai rumus. Kang, cintaku sama kamu itu bagaikan CH3COOH. Saya bingung, apa CH3COOH? Saya buka rumus, ternyata CH3COOH itu rumus asam atau cuka. Nek, kenapa kamu bilang sama aku CH3COOH? Itu kan asam atau cuka? Ya kan aku cukanya sama kamu aja. Mengungkapi itu cinta tuh. Saya nggak mau kalah. Saya seorang guru yang ngajarin ilmu tajwid, ngajarin ngaji. Saya balas tuh pakai surat, pakai ilmu tajwid. Dik, aku juga sama. Pertama kali aku jumpa dirimu, hati ini bagaikan kol-kolah kubro, terpantul-pantul dengan keras. Ku coba mendekatimu, tapi kenapa di hadapanmu aku bagaikan saktah diam tanpa helaan nafas. Dik, aku ungkapkan cinta padamu seperti izhar, jelas, bukan seperti ikhfa yang samar. Dik, mungkin aku di matamu bagaikan idgham bila guna, ada tapi dianggap tiada. Tapi yakinlah cintaku padamu bagaikan mad lazim paling panjang di antara yang lainnya. Saya nggak mau kalah Bang. Ini ceritanya ada seorang laki-laki curhat sama Ustaz, saya lihat perempuan ini paling cantik, terus saya ungkapkan cinta. Ternyata gayung bersambut, dia pun cinta sama saya. Terus saya lamar dia. Tapi Ustaz, ada yang aneh. Setelah dilamar, tadi dia paling cantik, ternyata setelah dilamar saya lihat keluar banyak perempuan yang sama cantiknya. Terus ya saya lanjutkan ke jenjang nikah. Setelah nikah gimana? Saya bahagia dengan diri saya. Setahun 2 tahun bahagia. Tapi setelah 5 tahun ada yang aneh. Aneh gimana? Dulu ketika sebelum dilamar dia paling cantik. Setelah dilamar banyak yang sama cantik. Setelah nikah banyak yang lebih cantik. Terus sekarang sudah 25 tahun saya nikah, saya lihat kok semua perempuan cantik kecuali istri saya. Semuanya cantik kecuali istri saya. Ini besar ini bilang, kamu bilang istrimu tidak cantik sekarang, kelihatannya begitu. Di luar banyak yang lebih cantik, semuanya cantik-cantik. Coba kalau kamu yakin di luar itu lebih cantik dari istrimu, kamu nikahi, pasti beberapa tahun ada lagi yang lebih cantik. Yang lebih cantik kamu nikahi, lihat lagi, pasti ada lagi yang lebih cantik. Sampai semua wanita cantik kau nikahi, habis wanita itu di dunia. Kau lihat ada kucing betina lewat di hadapanmu, kau akan mengatakan kucing itu lebih cantik dari semua istrimu. Ini kan sindiran Pak. Kata ustaznya apa? Laisal amru fi amsika walakin fi qalbika at-tami. Yang jadi masalah itu bukan pada istrimu, tapi matamu yang tidak pernah bersyukur dengan apa yang ada. Makanya mudah-mudahan Bapak Ibu puasa ini mengajarkan kita pengendalian, makin bisa mengendalikan nafsu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi ada lagi Bapak Ibu yang lebih hebat daripada menahan makan minum, menahan mata, ya, menahan nafsu, menahan hati dan pikiran. Kenapa? Karena hati ini inti manusia, Pak. Tadi Ibu Dokter sama MC Pak Eko ya, kalau jamaahnya masih ribut biasanya bilangnya begini, Bapak Ibu mohon disimak bersama-sama ya, jamaah masih ribut Pak. Itu MC ngomong lagi, perhatian, perhatian. Itu padahal yang disuruh fokus itu telinga, tapi kenapa bilangnya perhatian, perhatian? Kenapa nggak percelian, percelian, pertelingaan, pertelingaan? Padahal yang disuruh mendengar apa? Telinga. Suami ibu mau berangkat kerja, ibu lepas dengan senyuman sambil salam, ibu bilang apa? Hati-hati ya di jalan. Bilangnya apa? Hati-hati di jalan. Padahal yang mau jalan kaki, Pak. Kenapa istri Bapak nggak bilang kaki-kaki ya di jalan? Hati-hati. Inti manusia itu di mana, Bu? Di hati. Maka Aagim itu sering mempopulerkan dulu, Bu. Ada judul lagu, jaga apa? Jagalah hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Itu Aagim itu karena pesantrennya aja manajemen kolbu, ya, manajemen kolbu itu artinya memanage hati sangat penting. Ya. Kalau apa ketua DKM sorbannya kan bulat ke sini ya. Kalau Aagim kan sorbannya ke atas, Bapak. Saya maaf nggak pakai sorban ya. Kalau saya pakai sorban biasanya begini, Bu. Kebetulan saya punya grup namanya Dawai dengan Bayang. Kalau Pak DKM sorbannya dibalikin ke dia. Karena kalau dibalikin sabelah itu Ustaz Maulana ya. Pernah kesini ya? Jamaah, jamaah, alhamdulillah gitu kan ya. Ciri khas Ustaz Maulana tuh. Kalau sorbannya ke belakang satu, ke depan satu, beda lagi tuh. MC Pak, almarhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, salah satu faktor penyebab terpuruknya negara kita adalah karena faktor pendidikan kita yang terlalu mementingkan otak dan kurang membentuk watak. Betul? Betul. Siapa Pak? Saya. Aagim beda lagi Pak. Sini sorbannya. Suaranya santai, kajiannya hati. Semoga Allah yang maha menata membukakan tirai di hati kita agar kita bisa merasakan indahnya hidup kalau kita dekat dengan Allah. Betul? Hati-hati, jaga hati ya, jangan sampai iri dengki. Ulah batur meuli Pajero, ieu lieur meuli Panadol. Orang beli Avanza sakit masuk ambulan desa. Ayo jaga hati. Lagi. Tapi ada satu lagi Pak, sabar kesini. Bang Haji Roma Irama. Nyanyi. Roma Irama. Suaranya gede, tapi merdu. Baiklah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi suaranya gede tapi merdu Pak. Tapi ini suara yang terakhir Pak. Kalau dipakai sama bapak-bapak kayaknya aman. Di rumah tangga agak berantem. Ada orang pemarah Pak. Pulang dari kantor ke rumah, Mama, Bapak lapar, mana nasi? Gaya Roma gak begitu Pak. Mama. Ya. Rika. Roma lapar. Pengen ceplok telur. Itu Rikanya ngomong, Roma, ceplok telurnya habis sama ibu. Roma marah? Enggak, semarah-marah Roma hanya bilang terlalu. Aman Pak. Tapi kalau suara kayak gini dipakai, ini bahaya kalau ada tetangga kebakaran Pak. Kita kalau ada tetangga kebakaran, air. Ini enggak. Kebakaran. Ya, ini macam-macam kan gaya orang itu beda-beda Pak. Baik Bapak Ibu, ulangi lagi tadi sampai mana Bu tadi ya? Aagim. Ya, jaga apa tadi Bu? Hati. Hati-hati di jalan, perhatian. Ini saking pentingnya hati yang menentukan bahagia tidaknya manusia tergantung apa?
sejauh mana dia menjaga hatinya. Tadi kenapa ada seorang suami tidak puas dengan istrinya, hatinya nggak bersyukur dengan apa yang ada. Makanya Bapak Ibu, ini mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita benar-benar berpuasa, benar-benar produktif, benar-benar melahirkan kebaikan-kebaikan baru seperti yang disebutkan di dalam tema selesai Ramadan. Yuk kuatkan kebersamaan, wujudkan Enesis yang lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi saya terakhir mengajak, kalau berbuat baik itu jangan dinanti-nanti. Berbuat baik jangan nunggu hari esok, dan berbuat baik jangan nunggu orang lain, karena orang nggak mungkin bisa berubah kalau tidak dimulai dari perubahan diri. Bapak Ibu, sebagai penutup boleh nggak lihat ke depan dulu sebentar ya sama-sama. Kalau kata orang yang suka ngasih pelatihan itu namanya ice breaking ya. Bapak Ibu boleh nggak diangkat tangannya ke atas, goyang-goyangin? Ikuti yuk, nggak apa-apa Pak, nggak akan batal puasa kok. Ayo, angkat tangannya ke atas, goyang-goyang. Sekali lagi ya, angkat tangannya ke atas, baik, goyang-goyang. Bukan dada ini ya, angkat tangannya ke atas, goyang-goyang. Baik, cukup. Terima kasih. 4 kali saya mengajak angkat tangan ke atas, tapi semuanya ternyata mengangkatnya ke depan. Oh iya. Atas mana atas? Ini atas, ini belakang, ini depan. Angkat tangannya ke atas. Saya ulangi lagi, tapi nggak fokus. Ke atas, tetap gini Pak. Ke atas, sampai kayaknya sampai 1000 kali tetap begini Pak. Kenapa saya 4 kali mengajak angkat tangan ke atas, ibu bapak ngangkatnya ke depan? Karena ustadznya ngasih contohnya kemana? Ke depan. Ini yang dalam konsep agama disebut dengan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa contoh lebih diikuti daripada pidato. Gak bisa kita merubah orang kalau tidak diawali dari merubah diri. Jangan harap orang bisa berubah kalau kita tidak memberi contoh yang terbaik dalam kehidupan kita. Makanya dimulai dari diri sendiri, dari keluarga, dari perusahaan ini, mudah-mudahan menjadi percontohan bagi yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya lihat di jam sebentar lagi pukul 6, dan kita akan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, dan hajat kita dikabulkan oleh Allah. Segala permasalahan kita mudah-mudahan diberikan solusi yang terbaik. Bapak Ibu mohon izin, yang hadir di sini punya masalah atau tidak? Punya atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Bu Santi ternyata ini karyawan bermasalah. Siapa yang tidak punya ujian? Kalau ibu nanya, Ustaz punya masalah nggak? Saya pun sama Bu, dunia ini tempat ujian. Dulu kami ketika sekolah, kalau ada ujian, Pak, guru itu masih pengumuman. Apa kata guru? Anak-anak harap tenang, jangan ribut, sedang ujian. Jadi kalau sedang diuji jangan ribut. Ini mah diuji di dunia buat status di WA. Suami sakit bukan diobatin Pak, buat status. Suamiku muntaber. Jadi apalin batu. FB Pro. Harap tenang, jangan ribut, sedang ujian. Kalau sudah selesai ujian, anak SD selesai mengerjakan, kata guru apa bilangnya? Kalau sudah selesai ujian, silahkan pulang duluan. Kata guru, kalau sudah selesai ujian, pulang sana. Dunia ini tempat ujian Pak. Masih betah di dunia? Kalau masih betah, berarti siap diuji. Kalau sudah selesai ujian, pulang. Ustaz, saya belum siap. Oh, berarti kalau begitu siap-siaplah dengan ujian selanjutnya. Mudah-mudahan lulus dengan ujian dari Allah. Orang uji lulus, dia akan naik ke tingkat derajat yang paling tinggi. Muttaqin la'allakum tattaqun.